Ada sana. Manjali. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, oke. Sebentar saya absen. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Biar hari ini kegiatan semua berjalan dengan lancar ya. Silakan Pak Kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil saya absen, sambil kita review apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Masih ingat anak-anak? Mengoperasikan dan mengaplikasikan AI dalam bidang umum dan khusus. Oke, Al-Rafa ada? Davin? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi ya. Kita akan membahas tentang berbagai profesi di bidang AI atau KA ya. Jadi tujuannya adalah kalian mampu menyebutkan berbagai profesi yang berkaitan dengan bidang KA. Ya, kemudian menjelaskan peran dan tanggung jawab profesi-profesi tersebut. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mungkin di awal saya tanyakan dulu, kira-kira mengapa perkembangan AI atau KA itu bisa menciptakan atau memunculkan ya banyak profesi baru. Yang kayaknya dulu itu nggak kebayang deh ada profesi seperti itu. Kalau zaman dulu kita kan profesinya yang konvensional, dokter, guru, apalagi petani, pedagang, pengusaha, bisnis seperti itu ya. Sekarang muncul banyak sekali profesi yang sebelumnya nggak kita bayangkan. Misalnya banyak nih yang biasanya ditanyain cita-citanya apa? Jadi YouTuber. Kalau dulu zaman saya kecil tuh belum ada YouTuber itu seperti apa. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian pembuat kreator atau konten kreator, itu dulu nggak ada. Mungkin waktu kalian kecil juga belum tahu ya YouTuber itu seperti apa. Perkembangan AI menciptakan banyak profesi baru di dunia kerja. Bahkan di masa depan diprediksikan bahwa banyak pekerjaan yang akan tergeser oleh AI. Ya, seperti itu. Jadi sudah digantikan oleh mesin, sudah digantikan oleh teknologi pekerjaan-pekerjaannya. Ya, jadi yang dulunya semua dikerjakan manusia, karena sekarang ada perkembangan teknologi, itu digantikan oleh sistem. Seperti itu. Makanya nanti ke depan akan banyak profesi yang sudah tidak ada lagi, digantikan oleh profesi baru. Nah, silakan dipikirkan kira-kira mengapa perkembangan AI ini menciptakan banyak profesi baru. Kita kembali lagi flashback ke minggu lalu. AI itu sudah masuk di semua lini kehidupan kita nggak? Di semua bidang nggak? Masih ingat minggu lalu di bidang umum dan bidang khusus? Masuk semua. Nah, terus apa hubungannya dengan pertanyaan ini kira-kira? Perkembangan AI mampu menciptakan inovasi dan wawasan baru bagi banyak manusia. Contohnya seperti YouTuber tadi, mungkin manusia zaman dulu nggak terpikirkan kalau YouTuber itu bakal menghasilkan uang. Namun setelah ditelusuri oleh AI dapat menghasilkan uang. Gitu. Oke. Kalau dulu kan zaman dulu waktu AI belum berkembang, AI itu nggak masuk di kehidupan, di bidang-bidang kehidupan, di kesehatan, di transportasi, di pendidikan, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan itu nggak ada. Ya,
Nah, seiring perkembangan AI itu sudah masuk di berbagai bidang itu. Karena AI sudah masuk, otomatis diperlukan tenaga kerja atau profesional yang menangani hal tersebut. Ya enggak? Sehingga tercipta pekerjaan yang baru. Ya, di semua bidang itu ada. Nah, itu nanti yang kita pelajari. Bisa paham? Karena ada perkembangan AI itu sudah ada di semua bidang kehidupan. Ya, sehingga untuk menjalankan ya, analoginya untuk menjalankan sistem itu diperlukanlah orang yang ahli dalam hal tersebut. Sehingga muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang ada atau di bidang AI. Itu anak-anak ya. Beberapa profesi, ini sebagian yang saya jelaskan. Nanti di LMS penjelasannya lebih rinci lagi ya. Jadi ada data scientist. Ada data scientist, kemudian ada machine learning engineer. Ya, ada AI research scientist, ada robotic engineer, ada AI product manager, ada AI ethics specialist. Ini beberapa yang saya jelaskan. Kalau kalian gali lagi informasinya itu banyak sekali bidang pekerjaan yang berhubungan dengan AI. Nah, data scientist itu apa? Tugasnya adalah menganalisis dan mengolah data untuk menemukan pola yang berguna. Ya, kembali lagi ke konsep dasar AI. Konsep dasar AI yang pertama apa yang dilakukan? Mengumpulkan data. Ya, ini ada hubungannya dengan data scientist. Nah, data scientist itu mengumpulkan berbagai data dan informasi. Ya, data ini kemudian digunakan untuk memprediksi perilaku dan perilaku pelanggan ya dalam hal bisnis dan juga mengidentifikasi peluang bisnis yang lebih baru. Nah, tugas dan tanggung jawabnya apa? Ini, mengidentifikasi sumber pengumpulan data untuk kebutuhan bisnis, kemudian memproses, membersihkan, dan mengintegrasikan data. Pengumpulan data otomatis dan proses manajemen. Menganalisis data dalam jumlah besar untuk memperkirakan tren dan memberikan laporan dengan rekomendasi. Jadi, data scientist ini memang spesialisnya di bagian data. Ya. Kemudian yang kedua, setelah data scientist tadi apa? Machine learning engineer. Ya, machine learning engineer ini membangun dan mengembangkan model pembelajaran mesin. Membangun dan mengembangkan model pembelajaran mesin. Tugasnya atau kemampuan yang harus dikuasai apa saja? Ini tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya itu akan meliputi pembuatan algoritma anak-anak untuk proses pembelajaran mesinnya. Jadi berhubungan lagi dengan ML yang sudah saya jelaskan minggu lalu, machine learning. Dari algoritma ini akan dipahami oleh mesin dan dipelajari polanya. Sehingga ia mampu belajar secara mandiri untuk membuat apa? Solusi, keputusan. Jadi kita pengen apa? Informasi yang kita butuhkan apa? Di sini dia. Kenapa kok saya misalnya di chat GPT, saya minta atau memerintahkan, membuatkan saya sebuah, apa misalnya, resep memasak, apa, atau yang berhubungan dengan komputer. Buatkan saya tutorial atau langkah-langkah dalam membuat kabel jaringan, seperti itu. Kok dia bisa memberikan jawaban, memberikan solusi? Nah, kembali lagi ke sini. Karena ada machine learning. Ya, kembali lagi ke materi minggu lalu. Ada AI, ada machine learning, ada deep learning. Itu hubungannya. Nah, orang yang bertugas melakukan itu disebut machine learning engineer. Ya. Setelah machine learning ada AI research scientist. Meneliti dan mengembangkan algoritma baru dalam AI. Jadi dia mengembangkan algoritma baru. Dari semua permasalahan
yang ada, ya, diberikan atau dimintakan solusi, pasti ada hal-hal yang baru. Ini nanti yang bertugas mengembangkan. Jadi kalau manusianya perlu solusi seperti ini dari masalah ini, bagaimana? Itu nanti yang mengembangkan algoritmanya. Kemudian ada robotic engineer. Namanya saja robotik ya, ini ada hubungannya dengan membuat robot yang menggunakan kecerdasan buatan. Pernah menonton video mungkin beberapa pelayan sudah tergantikan profesinya dengan robot? Nah itu, ini yang punya kerjaan, robotic engineer. Kemudian ada AI product manager, mengelola dan mengarahkan pengembangan produk berbasis AI. AI ethics specialist, mengkaji aspek etika penggunaan AI agar tidak merugikan manusia. Ya, mengkaji aspek etika penggunaan AI agar tidak merugikan manusia. Oke, sampai di sana ada pertanyaan untuk beberapa profesi di bidang AI. Untuk lebih jelasnya agar kalian memahami, silakan buka LMS-nya, kemudian baca LKPD 3. Silakan cek LMS dan kerjakan LKPD 3. Oke, di sini tujuan dari pembelajaran ini, LKPD ini ya sama seperti tadi ya, menyebutkan berbagai profesi yang berkaitan dengan KA. Kemudian menjelaskan peran dan tanggung jawab profesi di bidang AI, kemudian mengaitkan keterampilan yang dibutuhkan pada profesi AI dengan mata pelajaran yang dipelajari di SMK, khususnya coding ini ya. Petunjuk kerja sudah. Nah, di sini diberikan materi singkat. Materi singkatnya ini, kemudian soalnya pilihan ganda ya. Ada berapa soal ini saya cek dulu. Ada 5 soal pilihan ganda. Kemudian ada isian singkat, dan yang terakhir itu ada diskusi kelompok. Oke, silakan dikerjakan dulu nomor 1 dan 2. Setelah itu diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok bertiga. Silakan bentuk kelompok bertiga. Kemudian pahami dulu, baca, pahami. Yang diminta di sana adalah dari yang sudah saya jelaskan tadi, berbagai profesi itu atau profesi lainnya yang kamu juga bisa gali informasinya dari internet. Kira-kira yang menarik atau yang pingin kalian kerjakan nanti, cita-citanya yang profesi yang mana? Misalnya pengen jadi data scientist atau machine learning engineer. Itu jawabanmu. Terus alasannya kenapa? Nah, untuk mencapai target pekerjaan itu, kira-kira keterampilan apa yang harus kamu pelajari dari sekarang? Itu silakan didiskusikan. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk diskusinya ya. Nanti silakan satu kelompok atau beberapa kelompok ungkapkan hasil dari diskusinya. Oke, sudah habis waktunya anak-anak. Dari kelompok mana yang ingin mengungkapkan idenya terkait dengan soal nomor 3 tadi? Oke, silakan nak. Enggak, di sini aja, berdiri aja. Enggak usah. Jadi profesi apa yang kira-kira ingin kamu ambil atau kamu jalani?
Yang lainnya tolong diperhatikan. Penting dalam menciptakan teknologi cerdas, tantangan baru dan sangat dibutuhkan di berbagai industri. Berbagai industri ya. Apa tadi? Machine learning engineer. Kira-kira kemampuan apa yang harus kalian siapkan dari sekarang untuk menyiapkan diri ada di pekerjaan itu? Yang pertama dari Python dan MySQL. Seperti dari matematika dasar, statistik, aljabar dan kalkulus, algoritma machine learning, pengolahan data dan SQL, cloud computing dan problem solving dan navigasi. Oke, Python itu adalah salah satu jenis pemrograman ya. Nanti di depan, di belakang nanti kita belajar itu. Di kelompok ini, cita-cita yang berhubungan dengan bidang AI, dia ingin menjadi seorang machine learning engineer. Ya, dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan anak-anak? Kita sudah mempelajari tadi tentang berbagai profesi di bidang AI. Kemudian mampu menyebutkan atau menganalisa kemampuan apa yang kita bisa pelajari dari sekarang agar bisa menjadi atau mengikuti profesi itu. Kira-kira apa yang bisa kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini? Ya. Perkembangan AI tidak hanya terbatas pada teknologi saja, namun juga meluangkan banyak peluang pekerjaan baru. Seperti tadi data scientist, terus machine learning engineering dan lain-lainnya. Ya. Bisa ya. Jadi perkembangan AI itu memunculkan banyak pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan atau profesi yang sebelumnya tidak ada ya. Oke, mungkin ada yang lain? Jadi tiap profesi itu punya kemampuan atau keahliannya masing-masing ya. Silakan yang lainnya. Ya. Siswa perlu mempersiapkan diri sejak sekarang dengan mempelajari pemrograman, matematika, logika, analisis data, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Iya, oke. Itu kemampuan atau keahlian yang dipersiapkan jika ingin mendalami atau berprofesi di bidang itu. Ya, sampai di sini kira-kira sudah jelas tentang profesi di bidang AI ini? Ada yang nyentik bercita-cita menjadi salah satu dari profesi ini? Gajinya besar loh. Kemudian lagi satu, banyak sekali remote pekerjaan atau remote itu istilahnya kamu bisa dikerjakan secara jarak jauh ya. Oke, minggu depan kita akan mempelajari tentang kolaborasi KA ya. Pertemuan minggu depan, kolaborasi melalui perangkat AI. Ya, kemudian mudah-mudahan waktunya cukup, nanti kita kuis model 2. Kuis saya kerjakan atau saya operasikan di Quizizz, menggunakan aplikasi Quizizz. Di SMP udah pernah sebelumnya? Oke, berarti gampang ya. Sudah pernah mencoba atau sudah pernah menjalani itu. Jadi minggu depan persiapkan diri dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, dan materi kolaborasi itu sudah lengkap ada di modul 2. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Berarti sudah jelas ya? Sudah jelas, karena waktu juga masih 1 menit ya. Kita akhiri, kesimpulan sudah, apa yang sudah kita pelajari hari ini sudah, LKPD juga sudah selesai. Jadi dipersiapkan diri untuk pembelajaran minggu depan dan kuisnya. Oke, kita akhiri. Selamat siang. Terima kasih untuk perhatiannya ya anak-anak ya. Om Santi.